Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saif Askarul Akbar dengan NIM 112-19-14-7. Dan saya Faras Pikiran Ajis dengan NIM 11219060. Dengan ini kami menyelesaikan tugas pemrograman berorientasi objek di minggu ke-13 dengan tema transaksi SPP. Nah, jadi transaksi SPP ini terdiri dari 3 kelas, yaitu transaksi SPP sebagai main kelasnya, dan sub FTI dan sub kelas itu sebagai sub kelasnya atau kelas-kelas pembantu, bukan sebagai super kelas. Oke, jadi sekarang untuk sub kelasnya yaitu ada variabel pilihan, ada jenis password, dan di sini ada scanner number sama dengan new scanner, scanner word sama dengan new scanner. Untuk transaksi di subkelasnya itu kita ada 3 metode, yaitu yang pertama ada metode transaksi, yang kedua ada metode login, dan yang ketiga ada metode ending. Untuk metode yang pertama itu metode transaksi. Di sini awalan untuk memilih si program, yaitu di sini ada pilihannya, ada lunas, dan kedua ada cicilan. Di sini kita memakai switch case, yaitu yang pertama untuk jenisnya yang untuk ditampilkan untuk lunas dan cicilan. Oke, jadi sini ada metode selanjutnya, ada metode login, yaitu memasukkan data diri, tapi di data tersebut kita sudah tersimpan. Gitu. Jadi sini kita tinggal memasukkan saja, nanti sini sudah tersimpan nih. Jadi tinggal menampilkannya aja. Untuk namanya, nama saya sendiri, untuk fakultasnya itu Fakultas Teknologi Informasi, dan jurusan informatika, dan kelas A1. Dan sini yang terakhir adalah metode endingnya, yaitu terima kasih sudah melakukan pembayaran di aplikasi kami. Jadi itu adalah bagian dari subkelasnya, dan lanjut saja ke sub FTI. Jadi di sub FTI ini adalah sub atau subkelas yang berisi lebih banyak ke hitung-hitungan. Kalau sebelumnya yang di subkelas ini terdiri dari lebih banyak ke pilihan atau tulisan, di sini di subkelas sub FTI ini lebih banyak ke hitung-hitungan seperti di lunas dan cicilan. Jadi di sini ada variabel uang bayar, total, kembalian, lunas, nyicil 1, nyicil 2, nyicil 3, total 2, dan total 3. Dan di sini kami sudah patok harga ya. Variabel harga ini sudah berisi seharga 5 juta. 5 juta ini sebagai patokan harga dari SPP yang akan kami bayar nanti, sebagai contoh. Lalu di sini ada scanner inputan untuk menginputkan data. Lalu lanjut di sini ada metode lunas, yang dimana kalau misalkan dipilih lunas akan keluar metode ini ketika dipanggil. Jadi di sini lunas adalah sama dengan 0, total sama dengan harga dikurangi uang bayar. Lalu di sini akan langsung muncul total, di sini akan langsung memunculkan harga yang akan dikurangi uang bayar. Lalu di sini kami memberikan hitung-hitungan, ada di sini total sama dengan kembalian dikurangi total. Jika kembalian atau uang yang dibayarkan itu lebih dari total, maka akan muncul kembalian. Jika kurang, maka akan muncul uang Anda tidak cukup. Lalu lanjut ke metode nyicil. Ada nyicil 1, nyicil 2, dan nyicil 3. Di sini kami gunakan sebagai contoh, atau kami mengeksplorasinya itu dari Unsera, yang dimana menggunakan termin 1, termin 2, dan termin 3. Di sini kami menggunakan nyicil 1 agar terdengar lebih seperti punya saya, bukan mencontoh dari Unsera. Nah, di sini nyicil 1 berisi 50% dari pembayaran atau harga, berisi 50% dari total SPP. Jadi untuk termin 1 atau nyicil 1 ini berisi 50% dari harga yang akan dibayar.
di sini sudah masuk ke hitung-hitungan yang dimana di sini kami akan menggunakan perulangan juga gitu. Jika ini akan masuk ke void yang nanti ini. Jadi di sini kami membuatnya itu nyicil 1 itu 50% dari total harga. Dan di sini jika lebih akan ada muncul total kelebihan, kalau kurang akan muncul total kekurangan. Nah, sama seperti di nyicil 2, bedanya di nyicil 2 atau di termin 2 ini kami hanya menggunakan 30% dari total harga, 30% dari 5 juta yang SPP itu. Isinya pun masih sama, cuman berbeda di variabelnya aja. Di sini kami menggunakan nyicil 2 bukan nyicil 1 ya. Lalu lanjut ke nyicil 3 atau termin 3. Di sini di termin 3 adalah sisanya atau 20%, karena tadi sebelumnya sudah 50%, 30%, maka sisanya adalah 20%. Dan 20% ini tidak jauh beda di termin 3 ini. Programnya sama seperti di nyicil 2 dan nyicil 1. Yang berbedanya adalah di void selanjutnya atau di void cicilan. Di sini kami menggunakan perulangan while, karena di sini kami akan mengulang-ulang terus. Jika di cicilan pertama ini ada uangnya ini masih belum lebih dari 0, atau karena di sini kami menggunakannya itu adalah minus, yang sebelumnya ini kan dikalikan 1 di nyicil 3, nyicil 2 dan nyicil 1. Di sini karena dikalikan dengan min 1, maka hasilnya akan lebih. Karena nanti di pemunculan programnya akan lebih dari 0, maka di sini kami menggunakan while i-nya adalah lebih dari 0. Jika i-nya ini, si i ini lebih dari 0, di sini targetnya adalah membuat i ini itu menjadi 0. Jika i ini itu adalah sama dengan 0, jadi jika while i ini lebih dari 0, maka program akan mengulang sampai sisa dari cicilan ini menyampaikan 0. Jadi jika ada yang nyicil sedikit-sedikit, tidak langsung 50% nya. Misalkan nyicil dari 50% nya itu misalkan 2.500.000, karena 50% dari 5 juta itu 2.500.000. Jadi cicilan pertamanya itu nggak bisa langsung bayar 2.500.000, maka akan dibayarnya nyicil-nyicil dulu, misalkan 1 juta dulu atau 500.000 dulu. Jadi di sini kan kami menggunakan perulangan yang nanti ini akan mengurangi dari total harga itu. Selebihnya nanti bisa lanjut kali ya di runnya nanti, biar sebagai contohnya. Jadi nanti bisa dilihat di runnya juga seperti kata Bung Saif tadi ya, sama seperti di while yang buat nyicil 2 dan nyicil 3. Di sini sama, lebih ke perulangan. Dan terakhir di sini ada kelas transaksi FPP sebagai super kelasnya. Jadi sini lebih simpel sih. Jadi sepertinya tidak perlu dijelaskan juga sudah terlihat. Yang lebih itu ya, tepatnya mengatur jalannya program. Ya, di sini seperti di sini kami memanggil objek login untuk memunculkan data. Kelas transaksi FPP ini nih sangat simpel. Ya. Di sini memanggil objek login untuk data diri, lalu lanjut ke objek transaksi, lalu di sini langsung masuk ke perhitungan if else. Jika pilihannya itu 1 maka lunas, jika 2 maka cicilan, lalu akan diakhiri dengan objek ending. Ya, untuk lebih jelasnya kita lanjut saja langsung run. Ya, di sini kita akan lihat bagaimana programnya akan berjalan. Nah, untuk tampilan terangnya jadi seperti ini. Yang pertama yaitu tampilan login. Langsung saja kita memasukkan. Saya di sini memakai NIM saya karena yang sudah terdaftar di metode login yang tadi dijelaskan pada subclass. Oke, di sini langsung saja masukkan NIM saya 112. Dan untuk password di sini kita masukkan bisa bebas, kita masukkan nama saya. Nah,
Langsung saja di sini dihadapkan dengan dua pilihan ya. Yang pertama yaitu ada untuk metode pembayarannya yaitu ada lunas dan cicilan. Kita yang pertama yaitu mencoba untuk yang metode pembayarannya lunas. Di sini ada total pembayaran SPP Anda yang harus dibayar yaitu 5 juta yang sudah dijelaskan pada saudara Virgan, yaitu yang sudah kita patokkan bersama yaitu dengan harga 5 juta. Nah, langsung saja kita membayarkan di sini dengan uang pas karena ini pembayaran online juga tidak bisa kembalian. Kita bayar di sini yaitu dengan uang pas sebesar 5 juta. Dan maka program berhenti dengan ending terima kasih sudah melakukan pembayaran di aplikasi kami. Oke, untuk setelah kita melakukan pembayaran metode pembayaran lunas, selanjutnya kita melakukan metode pembayaran cicilan yang akan dijelaskan oleh saudara Virgan. Ya, jadi di pembayaran cicilan atau di pilihan kedua ini agak sedikit beda seperti yang dijelaskan di penjelasan sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya. Ya, di sini untuk cicilan pertama ini adalah 50% dari total harga. Tadi kan yang di pembayaran lunas itu udah 5 juta, maka 50% adalah 2.500.000. Ya. Di sini ada kelebihannya yaitu kita bisa membayar tidak pas langsung 2.500.000. Jadi kita bisa cicilan yang dicicil. Jadi cicilan pertama itu 2.500.000, tapi kita bisa bayarnya nyicil lagi. Kalau misalkan kita tidak mampu untuk bayar langsung 2.500.000, maka di sini saya langsung bayar 1 juta terlebih dahulu. Maka di sini akan kembali lagi ke cicilan pertama. Bedanya total harganya yang dibayar itu tidak sebesar sebelumnya karena sudah dikurangi 1 juta di pembayaran sebelumnya. Maka akan muncul di program selanjutnya ketika saya ingin membayar lagi akan muncul 1.500.000. Maka di sini saya bayar 1 juta lagi. Ya, maka di sini akan berkurang seperti sebelumnya. Berkurang 1 juta. Di sini saya isi 300.000 lagi. Maka di sini akan muncul 200.000. Mau saya isi 100.000 juga akan sama hasilnya. Jadi sampai pembayaran itu 0 ya, benar lunas baru berhenti. Iya, ini adalah kelebihan dari while. Jadi di sini saya menggunakan fungsi while, di mana fungsi while ini harus sampai hasilnya 0, maka dia akan lanjut ke cicilan selanjutnya. Di sini, di sini akan menjadi 0. Di sini akan muncul pembayaran cicilan pertama. Di sini pembayaran cicilan pertamanya sudah mencapai 0, maka akan lanjut ke cicilan kedua. Ini mana di sini berarti cicilan pertama itu lunas. Ya, cicilan pertama sudah lunas, maka lanjut ke cicilan kedua. 1.500.000 dibayar 1 juta juga. Ya, jadi di cicilan ini kita bisa bayar berapapun, mau dibayar 1.000 pun bisa, sampai total cicilan ini itu mencapai 0 gitu. Di sini saya langsung bayar 500.000. Sama, ketika sudah mencapai 0, maka cicilan keduanya akan lanjut ke cicilan ketiga. Dan cicilan ketiga ini saya langsung bayar lunas, maka akan langsung ke ending. Ya. Jadi program transaksi APP ini telah selesai dengan lunas dan cicilan. Ya, program transaksi SPP ini sebenarnya ditujukan untuk online. Jadi di sini sengaja saya tidak membayarnya lebih karena kan di sini kami tidak mengadakan kembalian karena pembayarannya via online aplikasi yang diharapkan memudahkan mahasiswa untuk membayar SPP tanpa harus datang ke kampus, dan maybe validasinya akan lebih mudah. Dan ini juga masih prototype atau masih purwarupa, masih contoh, masih dasarnya, dan masih bisa dikembangkan lagi. Iya, dan kami sadar dengan banyaknya kekurangan karena kami pun masih belajar. Ya, jadi seperti itu hasil program kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.